Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsli Puto, NIM 1111419030. Saya dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya akan membawakan atau menjelaskan dan memaparkan materi saya tentang teknik budidaya dengan sistem air deras. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang kolam air deras. Yakni kolam air deras merupakan kolam tempat pembesaran ikan yang airnya mengalir terus-menerus dalam jumlah tertentu. Selain itu, teknologi pembuatan kolam air deras ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 70-an. Namun di Indonesia diperkenalkan sejak tahun 80-an. Berikut kita harus membuat atau melihat lokasi pembuatan kolam air deras. Lokasi kolam air deras harus memiliki sumber air yang tepat, debitnya besar dan mengalir sepanjang tahun. Ketinggian air untuk kolam air deras ini yang dipergunakan untuk usaha perikanan sebaiknya kurang dari 800 meter di atas permukaan laut. Untuk ukuran budidaya ikan biasanya panjang 7 meter, lebar 3 meter. Contohnya usaha perikanan yang sering dibudidayakan pada kolam air deras yaitu usaha budidaya perikanan jenis ikan nila dan mas. Kemudian, dan untuk membudidayakan ikan pada kolam air deras, kita harus melihat sumber air terlebih dahulu. Untuk memungkinkan terjadinya aliran air secara gravitasi di dalam kolam, harus terdapat perbedaan ketinggian antara sumber air dan dasar kolam atau dasar saluran pembuangan. Ketinggian air di dalam kolam biasanya sekitar 1-1,5 meter. Dan ada juga ukuran budidaya ikan biasanya panjang 7 meter, lebarnya 3 meter. Contohnya pada usaha perikanan yang sering dibudidayakan pada kolam air deras yaitu usaha budidaya perikanan jenis ikan nila dan ikan mas. Berikut ada beberapa bagian yang ada pada kolam air deras, diantaranya saluran pemasukan. Saluran pemasukan ini biasanya dibuat di dekat dengan sungai atau sumber air, yaitu setelah kolam pengendapan atau filter. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi saluran pemasukan tergantung dari debit air yang dialirkan dari jumlah kat yang akan dibangun. Yang kedua, adanya lubang pemasukan dan saringan. Bagian ini dibuat biasanya langsung dengan saluran pemasukan dan ada ukurannya tersendiri. Ukuran yang sudah dibuat di kolam air deras ini biasanya lebarnya 3 meter dan lubang saluran pemasukan dengan 40-50 cm dan tinggi 15-20 cm. Tujuannya agar tidak adanya hambatan air pada saat mengalir di lubang pemasukan tersebut, karena sudah didesain mungkin dan sudah diukur mungkin untuk agar supaya air yang mengalir di lubang tersebut mengalir dengan sangat cepat. Yang ketiga, ada pematang. Pematang adalah bagian penting dari kolam air deras. Pematang ini dibuat dengan posisi tegak lurus dan tidak miring seperti kolam tanah. Tinggi dari pematang kolam air deras tersebut umumnya antara 1,5 sampai 1,8 meter. Pada lubang pemasukannya juga dibuat 1,5 meter, sedangkan pada lubang pengeluaran
dibuat 1,8 meter. Lebar pematang sebaiknya minimal 30 cm dan semakin lebar semakin kuat. Yang keempat, adanya dasar kolam. Dasar kolam ini berada di bagian bawah kat. Bagian ini dibuat melandai dari lubang pemasukan ke lubang pengeluaran. Kenapa? Karena tujuan agar air dalam kat mudah dikeluarkan dengan dasar sampai kering. Selain melandai, bagian ini juga harus cekung. Berikut yang kelima, yaitu lubang pembuangan dan saringan. Lubang pembuangan adalah lubang untuk membuang air pada saat kita memanen ikan dan tentu juga sehari-hari, karena adanya kotoran pada kolam atau sisa-sisa pakan yang pada kolam yang harus kita bersihkan dan tentunya harus melewati lubang pembuangan tersebut. Dan lubang pembuangan ini biasanya dibuat dengan lebar 30-40 cm dan tinggi 20-30 cm. Dan untuk menetapkan ketinggian air kolam, maka pada bagian belakang lubang harus dibuat sekoneng sekitar dengan lebar 3-4 cm. Dan yang terakhir adalah saluran pembuangan. Baiklah, saluran pembuangan ini adalah bagian untuk membuang saluran air dari kat. Biasanya di bagian ini dibuat di belakang dan berhubungan langsung dengan lubang pengeluaran. Letaknya dari saluran tersebut harus lebih rendah dari dasar kolam. Tujuan dari saluran pembuangan tersebut agar saluran air kolam dapat kering. Saluran pembuangan harus lebih lebar dari saluran pemasukan. Demikian juga dengan tingginya, karena harus bisa menampung air dari beberapa kat yang telah dibuat. Selain itu, juga harus lebih kuat dan kokoh karena tekanan airnya lebih besar dari saluran pemasukan. Dan ada beberapa keuntungan lain yang diberikan oleh sistem air deras. Ini adalah diantaranya, yang pertama, ketersediaan oksigen yang cukup bagi ikan akan selalu terjaga karena aliran air deras mampu menyediakan oksigen terlarut pada tingkat jenuh. Yang kedua, adanya proses pemeliharaan kolam atau wadah akan lebih mudah karena aliran air akan mempermudah pembuangan sisa pakan ataupun sisa metabolisme ikan. Dan ada yang ketiga, tingkat kepadatan ikan yang dapat dipelihara dalam kolam air deras akan sangat tinggi karena jumlah oksigen terlarut dalam air selalu tinggi sehingga produktivitas wadah juga akan meningkat. Dan yang keempat, biaya produksi dan biaya pemeliharaan relatif rendah dan cara pembuatan wadah juga cukup mudah. Dan yang kelima, pembudidayaan akan lebih mudah melakukan pengontrolan. Dan yang terakhir, ada proses panen akan menjadi lebih mudah, terutama untuk sistem kolam drum. Kemudian ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan pada saat kita memproduksi ikan yang tinggi pada kolam air deras. Yang pertama, kualitas air pada kolam. Yang kedua, suhu air. Dan yang ketiga, volume air. Yang keempat, kecepatan aliran air. Dan yang kelima, penggantian waktu air masuk ke kolam. Yang keenam, spesies dan ukuran ikan yang dibudidayakan. Yang ketujuh, frekuensi perbaikan kolam. Dan yang kedelapan, hama dan penyakit ikan yang mudah menular karena penggantian air yang cepat. Jadi itulah poin-poin yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan teknik budidaya dengan sistem air deras. Baiklah, itulah hasil pembahasan saya dan paparan saya terhadap teknik budidaya dengan sistem air deras. Lebih dan kurangnya materi saya mohon dimaafkan, dan apabila adanya pembahasan saya yang kurang dimengerti mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.